Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emri Ridwan Lubis dari SLB Negeri Sedang Medagai. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah hadir berkenan untuk mengikuti atau menyaksikan presentasi aksi nyata saya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah aksi nyata topik kedua kurikulum Merdeka dengan judul topik yaitu mengapa kurikulum perlu diubah. Untuk di slide kedua, saya menampilkan apa itu kurikulum, yang dimana itu ada pengertian dan ada fungsi. Jadi ada dua komponen penting di dalam kurikulum. Saya ambil itu fungsinya saja, fungsi. Untuk pengertian kurikulum itu ada secara etimologi dan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Yang pertama, secara etimologi itu kurikulum dapat diartikan sebagai track atau lajur yang harus diikuti seseorang untuk mencapai tujuannya. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, ada fungsi kurikulum. Ini salah satu contoh yang saya ambil komponen kurikulumnya, yaitu fungsi. Yang pertama sebagai alat untuk mencapai tujuan nasional, dan yang kedua sebagai pedoman untuk guru dan murid agar dapat terlaksana proses belajar mengajar dengan baik untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, ini dia topik yang perlu kita sampaikan, mengapa kurikulum perlu diubah. Karena yang kita sama-sama tahu, kurikulum ini sudah ada sejak dulu, sejak kita masih sekolah dasar, SMP sampai dengan kuliah, kurikulum itu berubah. Kalau di zaman saya waktu itu masih ada KTSP, kemudian ada namanya kurikulum 2013, dan yang sekarang ini kita memakai kurikulum Merdeka. Mengapa kurikulum ini perlu diubah? Ada 3 faktor lah yang dapat merubah kurikulum tersebut. Yang pertama, menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Karena kurikulum yang sebelumnya mungkin KTSP dan kurikulum 2013 untuk di keadaan yang sekarang belum mampu menyesuaikan kembali kebutuhan peserta didik tersebut. Makanya hadirlah kurikulum Merdeka yang dapat menyesuaikan atau memenuhi kebutuhan peserta didik masing-masing atau seluruh peserta didik. Yang kedua itu relevan dengan perkembangan zaman. Misalnya seperti teknologi informasi dan komunikasi ataupun teknologi digital. Jadi kurikulum tersebut dapat berubah karena adanya perkembangan zaman. Dan yang terakhir yaitu menyiapkan generasi emas di masa mendatang. Karena sama-sama kita tahu untuk generasi emas di masa mendatang tentu perlu adanya perubahan kurikulum. Nah, ini dia maksud pendidikan. Mungkin di aksi nyata yang kedua ini ada bagian atau pemaparan materi tentang maksud pendidikan. Ini saya ambil dari tokoh pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara, yang dimana beliau mengartikan pendidikan tersebut yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat.
Jadi banyak juga maksud-maksud pendidikan yang bisa disampaikan oleh tokoh-tokoh pendidikan yang lainnya. Tapi dalam hal ini kita mengacu kepada tokoh pendidikan, bapak pendidikan, itu Bapak Kiai Haji Dewantara. Terakhir, saya akan mengadakan umpan balik. Ini ada sebuah kalimat yang dapat Bapak Ibu nanti refleksikan sendiri. Lanjutkan kalimat di bawah ini dari papan yang disampaikan atau pemaparan yang disampaikan. Sebelumnya saya berpikir titik-titik nanti Bapak Ibu boleh isi di Google Form, nanti sudah saya buat, nanti saya kirimkan. Kemudian ada langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini ialah nanti boleh Bapak Ibu isi di Google Form. Nanti saya akan share Google Form-nya, nanti Bapak Ibu bisa isi tentang kalimat di bawah ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk aksi nyata pada kali ini, aksi nyata yang kedua. Semoga aksi nyata yang saya lakukan pada hari ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semua, terutama saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu.